Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Ibu Delpia Wahyuningsih. Di sini kita akan membahas pertemuan 5 ya. Mata kuliah desain dan pemrograman web. Tentang dokumen HTML untuk formulir. Bahas tentang bikin form ya. Langsung aja. Di sini bikin form, input, ibu langsung ke praktek ya. Kalau secara teori kayak gini, formnya ini pembukanya, ini penutupnya. Kalau ada pembukanya form, penutupnya slash form ya. Elemennya di sini apa itu elemen-elemennya ini ya? Ada teks, radio, submit dan lain sebagainya. Kemudian ini ada text area, biasanya sering dipakai untuk alamat ya enggak. Terus actionnya, action ini untuk link ke halaman berikutnya ketika diklik button kirim ya. Secara teorinya metode ada 2 pada form. Action ini tadi untuk ngelink ke halaman berikutnya. Metode ada 2, get sama post. Kapan digunakan get sama post ini ya? Post itu dipakai biasanya untuk inputan data ya. Kalau get itu untuk ambil data, biasanya untuk ngubah data, untuk ngambil data yang ada di database, rata-rata pakainya kayak gitu. Kemudian langsung ya, kita langsung ke praktek. Ini latihan praktikumnya. Nah, keluarannya kayak gini. Kita akan coba langsung praktek teori yang tadi ya. Cara membuat form. Tampilannya rapi, itu silahkan Anda buka dulu Sublime Text-nya. Yang ini Sublime Text ya. Ini Ibu no dulu. Oke, kita buat Sublime Text-nya. Pertama kita simpan dulu ya. File, save, simpan dalam keadaan kosong, nggak masalah. Sini simpennya di data D aja ya nak ya. Data D di folder kayak Ibu. Nah, kayak Ibu yang gini ya. Enaknya kalau kuliah kita bikin gini. Lihat Maluhur, tahun ajarannya. Tapi bebas juga sih, tapi bagusnya biar rapi pakai ini ya. Bikin folder di data D namanya DPW. Kemudian kalian buat semuanya ada di sini ya. Kita buat nama filenya misalnya latihan formulir, ini namanya formulir.html. Latihan underscore formulir.html, simpan. Oke, setelah disimpan kita buat langsung ya. Kalau di laptop Ibu ada PageKit yang udah beberapa yang udah diinstal, itu langsung aja gini ya, HTML, enter ya enggak. Pada pertemuan sebelumnya pasti udah tahu bentuk struktur HTML-nya seperti apa ya. Ini udah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kita tulis title-nya, judulnya misalnya membuat formulir ya. Oke, tadi kita udah simpan filenya. Di sini coba perhatikan di bawah sini bentuknya bulat. Bulat ini kalau di dalam Sublime Text itu menandakan belum disimpan ya. Coba Ibu tekan keyboardnya Ctrl S di sini ya, Ctrl S. Nah, hilang tanda bulatannya, berarti menandakan udah tersimpan. Tapi kalau kita lakukan perubahan, ya akan bentuk bulat lagi karena belum tersimpan. Contoh Ibu enter, pas di sini pasti bulat kembali karena kita melakukan perubahan ya enggak. Oke, contohnya kita buat ini ya. Ini membuat formulirnya rapi ya enggak. Bu, rapi itu gimana sih? Kalau rapi seperti Ibu bilang tadi, materi sebelumnya di HTML pertemuan 2, 3, 4 kita udah membahas tentang HTML dan CSS. Itu bagaimana membuat
tabel ya enggak. Nah, kita buat bagaimana cara membuat tabel, udah pernah dipelajarin itu. Sekarang kita akan menerapkan penggabungan antara pembuatan tabel dengan formulir ini ya, supaya bentuk rapi. Berarti ini butuh berapa tabel? Satu tabel terdapat dua kolom ya nak. Kolom pertama untuk nama, jenis kelamin, alamat. Kolom kedua untuk text fieldnya, radio buttonnya, text area, submitnya ya enggak. Jadi kita butuh dua ya enggak. Dua kolom. Berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 baris ya enggak. Kita butuh 4 baris contoh. Oke, ini membuat formulir bentuknya bold. Kita pakai heading aja ya, heading 3. Contoh, namanya membuat formulir. Oke, bawahnya ini table ya enggak. Tabel, dalam tabel terdapat kolom dan baris ya enggak. Ini ada berapa baris? 4 ya tadi, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 TR ya enggak. 1, 2, 3 ya nak. Habis 3 terakhir 4. Ini ya enggak, ada 4 baris. Ya, TR itu untuk barisnya 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Sekarang kolomnya ada 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Oke, dalam baris dapat kolom TD. Namanya tadi kolom pertama nama ya, nama lengkap. TD lagi. Di sini kita tulis input. Tipenya teks, name-nya kita buat nama gitu ya. 1 jadinya. Kita coba simpen ya. Ctrl S. Kalau di sini hilang buletannya berarti udah kesimpan. Kita buka di DPW-nya ini ya, yang kita simpan tadi. Kita panggil. Klik double aja ya. Pakai mouse. Nah, terbentuk kan membuat formulir. Nama lengkap, ini text field-nya. Sekarang kita lanjut. Buat yang keduanya apa? Jenis kelamin ya enggak? Di sini butuh TD. TD pertama adalah kolom pertama ini ya, namanya jenis kelamin. Jenis kelamin. Kolom keduanya baru radio button yang ini ya, radio buttonnya. Berarti input, tipenya radio, name-nya jenis kelamin. Value-nya ada nilainya ya, karena jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan, kita pakai value-nya. Di sini perempuan. Satu lagi ditulis ini ya, perempuan. Satu lagi input radio, jenis kelamin, nilainya laki laki, namanya laki-laki. Ibu coba ibu simpan ya enggak. Ctrl S, kita coba simpen, cek di sini nggak ada lagi buletannya ya, kecuali ibu ini ya spasi. Contoh ibu tambah spasi ya, ini masih buletan, berarti belum tersimpan ulang ya enggak apa yang udah dilakukan perubahan. Ctrl S pada keyboard. Kalau udah, kita buka yang udah dipanggil tadi, yang ini kita refresh. Nah, kebentuk yang jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Kita lanjut, keduanya apa tadi? Alamat ya enggak. Baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga ini kolom pertama TD. Namanya alamat. Baris ketiga tetap di sini tapi kolom kedua TD, ini kolom kedua. Kita pakai text area ya enggak namanya. Coba tes, ibu simpan, kita panggil ya, refresh. Nah ini ya, Bu, terlalu kecil ini Bu, maunya agak besar ke bawah atau gimana? Tambahkan calls ya di sini. Nah ini calls, contoh 5, ibu simpan, kita panggil, refresh, kecil ya enggak? Tambah lagi misalnya callsnya 20.
rows-nya 4 ya. Kita simpan, kita refresh. Nah, kayak gitu ya, lebih besar ya. Kalau mau columns itu untuk ke samping, kolomnya, row itu baris ya ke bawah. Kalau di sini makin kecil, barisnya makin pendek, berarti ininya mesti segini biasanya ya, kemungkinan. Nah gitu ya. Habis itu lanjut ya ibu, lanjut. Habis terus terakhir submitnya, kirim. Coba perhatikan, tombol kirim ini adanya di kolom baris keempat kolom kedua ya nggak, berarti baris keempat ini kolom kedua, kolom pertama, kolom kedua. Berarti di sini ya nggak, input namanya submit, nilainya kirim ya, atau submit juga boleh, kirim boleh. Value-nya, value inilah yang akan tampil di sininya ya, tulisan ini kirim, itu value-nya. Kalau ibu tulis huruf besar semua, ini menandakannya ya, antara name dengan value-nya. Ibu simpan, kita panggil lagi, refresh. Nah, bentuknya besar ya, kapital kirim, karena yang tampil di HTML-nya itu adalah value-nya yang ini. Oke, kalau sudah kita refresh, kita klik, nggak berfungsi. Kenapa? Karena belum ada action pada form. Iya ya ibu, ketinggalan. Apa ini yang ketinggalan? Bahwa di setiap elemen ini kita butuh tempatnya ya nggak, wadahnya. Wadah untuk input text area biar berada dalam satu tempat, itu namanya form. Kita tambah, ibu kelupaan tadi, tinggal tambah aja ya di sini form. Gini ya, ini belakangnya ibu pindah di bawah table di sini ya. Sekarang di form ini kita tambah actionnya ya, tambah metodenya post, ibu pakai ya berbesar aja biar bagus. Kemudian actionnya misalnya kita lari ke halaman berikutnya titik, halaman berikut titik HTML contoh ya. Ini nama file yang akan terhubung nanti ya, nama filenya halaman berikut titik HTML. Ibu klik, ini masih bentuk bulat belum kesimpan, Ctrl S. Habis itu kita coba panggil, refresh. Walaupun nggak ada isi, ini walaupun nggak ada isi tetap bisa diklik kirim karena udah ada actionnya di sini ya nggak, halaman berikutnya. Kita klik kirim, larinya ke sini. Kenapa nggak ada file untuk ditemukan? Berarti kita butuh membuat file satu lagi ya nggak, file satu lagi dengan nama ini halaman berikutnya. Ibu bikin sebelah, kita simpen ya, file save as, simpen di tempat yang sama, halaman berikutnya titik HTML, simpan. Kita buat gini ya, bold, misalnya selamat Anda berhasil contoh ya, simpan. Habis disimpan kita coba refresh, coba kirim, tampil ya enggak, tampil ke halaman berikutnya. Oke, paham ya, gampang kan bikinnya, radio buttonnya, bentuknya. Oke, baiklah, materi kita hari ini pertemuan kelima mengenai tentang cara membuat formulir sudah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.